Hits Moji. Selamat pagi Moji Badi, Today's Update kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi menarik bersama saya Syara Saprilia dan inilah Today's Update selengkapnya. Pelaku perusukan asisten rumah tangga di rumah majikannya di Cipayung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap. Tersangka ternyata merupakan keponakan majikan korban yang ingin menguasai harta pamannya. Sungguh naas bayi laki-laki di Pangandaran, Jawa Barat yang tewas diduga di tangan ayah kandungnya sendiri. Di usianya yang masih 8 bulan, ia dianiaya oleh sang ayah lalu dikuburkan di area tambang. Dan selanjutnya berita terkait seorang bocah laki-laki diculik di dekat minimarket yang jasadnya dibuang di sungai. Tudingan awal ada dugaan penjualan organ di balik pembunuhan ini. Dan selanjutnya, anak balita berusia 2 tahun ditemukan tewas tersangkut di pintu air Sungai Rokan, Riau. Diduga ia terjatuh ke parit saat bermain. Seorang pemuda di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tewas tertimpa gawang futsal. Peristiwa terjadi saat korban sedang berayun di tiang gawang yang kemudian roboh mengenai kepala korban. Dan usai jeda berikut ini, Today's Update akan segera kembali dengan informasi gempa yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Informasi satu lagi tetap di Today's Update. Terima kasih Anda masih menyaksikan Today's Update bersama saya Shanas Aprilia. Gempa mengguncang Pacitan, Jawa Timur dengan magnitudo 5,6 dan kedalaman 10 km. BMKG menyebutkan pusat gempa berada di laut 90 km tenggara Pacitan. Bencana tanah bergerak di Kampung Marga Mulia, Kabupaten Lebak, Banten semakin mengkhawatirkan. Bahkan sebuah rumah ambruk hingga membuat satu keluarga tinggal di tenda darurat. Kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali berulah. Mereka membakar gedung sekolah dan menembaki pesawat yang hendak mendarat. Kapolri dan Panglima yang berada di Papua memastikan KKB akan ditangani sesuai hukum yang berlaku. Alih-alih surut, banjir di Kudus, Jawa Tengah bahkan bertambah parah. Memasuki hari ke-11, warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari. Di informasi selanjutnya, 3 asrama putri SMA Negeri Modal Bangsa di Belang Bintang, Aceh Besar hangus terbakar. Kebakaran terjadi saat siswa sedang mengikuti upacara sehingga membuat mereka panik. Dan usai jeda berikut ini, Today's Update masih memiliki beragam informasi lainnya. Di antaranya adalah pengembangan taksi udara. Informasi yang sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Today's Update bersama saya Shanas Aprilia. Para insinyur di Amerika tengah membuat kendaraan listrik yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Berikut laporannya dari tim VOA. Di informasi selanjutnya, dari awalnya hanya hobi semata, Dinar Sulistyo, pengrajin asal dari Boyolali, Jawa Tengah, menyulap tanah liat menjadi patung miniatur. Hasil dari hobinya ini kini mendatangkan jutaan rupiah. BMKG melaporkan sejumlah wilayah di Indonesia mendapatkan peringatan dini. Ada beberapa wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami cuaca ekstrim. Wilayah tersebut berpotensi dilanda hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Selain itu, BMKG juga memberikan peta sebaran gambaran potensi gelombang tinggi untuk beberapa perairan di Indonesia. Dan berikut perakiran cuaca selengkapnya yang telah kami rangkum dari laman BMKG.
Terkait dihentikannya siaran TV analog, Kementerian Kominfo telah menyediakan akses kontak layanan untuk TV digital melalui nomor telepon 159 atau chatbot WhatsApp di nomor telepon 0811 820 2208. Dan usai sudah rangkaian Today's Update untuk hari ini. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syara Saprilia pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Today's Update selanjutnya. Hanya di Moji, Everyday Excitement. Sampai jumpa. It's Moji.